karena kita hidup bertetangga sebenarnya yang memantau tuh tetangga aja sebenarnya mestinya. cukup. Kita mau loh berinvestasi, kita mau ngeluarin uang, asal pemerintahnya komit juga nih. Nah gitu. itu Kang Farhan, asal komit aja sebenarnya itu sih sebenarnya. Sudah saya sampaikan ke Kang Farhan. Oh sudah. Semua lembaga yang ini adalah punya pemerintah gitu. Ada apa gitu? Ini ya jadi questionable aja bagi saya. Silakan ini lingkaran pemerintah. Assalamualaikum Sobat PR, apa kabar? Kita hadir ngobrol-ngobrol lagi. Masih bulan Februari yang masih bulannya sampahnya. Kalau teman-teman dulu ingat 21 tahun lalu terjadi ledakan sampah, longsoran sampah di TPA Alwi Gajah. Sampai ada puluhan orang yang meninggal dunia. Sekarang 21 tahun kemudian, apakah berubah pola manusia di kota Bandung dan sekitarnya dalam mengelola sampah? Sepertinya belum juga. Tapi ada beberapa pihak yang sudah mulai mencari celah, mengedukasi juga kepada warga untuk mulai melakukan pengolahan sampah, memilah sampah dan lain-lain. Dan salah satunya adalah Jubelo. Hari ini kita kedatangan dari Jubelo, Kang Reza, atau Kang Ija kita panggil. Tapi dulu saya kenalnya sih Jubelo itu asalnya jual beli loak ya Kang ya. Iya betul, dulunya. Nah itu kenapa ceritanya akhirnya masuk terjun ke bidang sampah? Jadi sebenarnya Jubelo itu terbentuknya itu 2021 dari sebuah ide kita tuh waktu zaman pandemi kan. Iya pandemi pisan. Pandemi itu kita tuh di rumah tuh banyak barang. Banyak barang, terus kita tuh bingung mau buang kemana. Kebetulan kan keluarga saya emang tukang rongsok lah ibaratnya ya. Oh gitu. Tukang rongsok. Jadi Kindeu kalau ya. Kindeu lah, orang Kindeu gitu, tukang Kindeu. Jual beli gitu. Jual beli lah gitu kan. Terus pada saat itu saya teman lagi ada problem. Duh ini barang kebanyakan, pandemi, gimanain ya buat nambahin penghasilan dan lain-lain. Udah ada barang apa aja sok dikumpulin, nanti saya ngobrol sama keluarga saya. Pas lihat oh ini bisa nih dijual gini. Ya udah, dijemput lah ada. Terus berdua nih sama teman ide, kayaknya ini bisa dijadiin bisnis zaman pandemi kan. Tahu sendiri pandemi kita sulit sekali ya bekerja dan lain-lain ya. Bergerak susah kemana-mana susah. Terus gitu. Masalah sampah juga ada terus gitu kan. Ya akhirnya kita coba nih 2021 kita nggak bikin aplikasi, kita nggak bikin website, kita cuma bikin Instagram. Kita lewat Instagram, ternyata ada terus. Ada terus ya udahlah kita akhirnya scaling up. Nah ternyata di 2022 sampai 2022 kita jual beli loak itu ada. Ternyata kita baru tahu kalau sampah ini bukan ini loh masalahnya, bukan terkait jual beli, bukan terkait sampah ini dijadikan apa, tapi sampah ini lebih besar lagi masalahnya. Ada berupa sistem yang emang harus kita rubah, kita benar-benar total lah berubahnya gitu. Ya udah akhirnya kita masuk ke arah waste management. Dan klien pertama kita ya beberapa hotel adalah salah satunya di daerah Braga sini juga ada. Nah itu dari situ kita baru Jubelo sebagai waste management sekarang, dan alhamdulillah sekarang Jubelo sudah tahun kelima. Kita juga sama Persib udah tahun kedua juga sama di GPLA. Lalu ya beberapa hotel besar di Bandung juga sudah dengan kami gitu, kita kelola dengan baik gitu. Ada yang salah dalam sistem ya, makanya akhirnya masuk ke bidang sampah. Tidak hanya soal menjual tadi ya ketika perpindahan. Sistemnya di mana yang salah sebenarnya? Jadi gini, pada saat kita menjalankan jual beli ini, kita tuh selalu punya mindset kalau sampah itu bisa menjadi sebuah nilai. Sampah itu bisa menjadi alat tukar atau komoditas. Kayak plastik. Kita bisa bilang itu komoditas karena harganya naik turun. Itu kenaikannya adalah karena ada beberapa layer yang menjadi penentu ini naik atau turun. Apa aja sih Kang itu deh? Jadi kan layer-layer ada mungkin 4 atau 5 layer gitu. Yang pertama itu adalah pemulung. Pemulung itu kan kadang dia ngambil gratis, kadang dia beli ke rumah-rumah yang ada keliling-keliling. Terus yang kedua ada pelapak kecil, pelapak, terus bandar. Bandar baru ke supplier baru ke pabrik. Bandar tuh jarang yang bisa langsung ke pabrik, harus lewat supplier. Kadang suppliernya tuh adalah anak perusahaannya si pabrik juga. Gitu. Jadi itu banyak layer yang menentukan harga. Nah ini tidak sehat menurut saya. Akhirnya ternyata masalah sampah tuh bukan jual beli atau bukan komoditas ini gitu. Ini hanya sebagai memang ada nilainya, tapi ini tidak menyelesaikan masalah seutuhnya. Nah ternyata masalah sampah itu terutama adalah kita tuh terbiasa dengan mindset sampah dijadikan apa?
Sampah dijadikan apa? Iya sih. Bukan sampah dikelola dengan baik dulu, dikontrol dulu, tapi sampah dijadikan apa? Karena selama ini pada saat kita berpikir sampah dijadikan apa, ujung-ujungnya sampah ini akan dipindahkan, bukan dikelola. Jadi memindahkan masalah aja. Memindahkan masalah aja. Pokoknya not in my backyard aja. Saya buang sampah di rumah. Pokoknya saya nggak mau ada sampah di rumah. Cukup kita bayar bulanan, nggak mau jadi masalah gitu ya. Iya, akhirnya kita cukup buang, bayar, lupakan. Iya. Akhirnya sama orang lain ditanggungjawabkan untuk dipindahkan. Hampir keseluruhan dipindahkan tanpa proses yang lebih lanjut. Nah, ternyata ini ada masalah yang lebih krusial nih di persampahan kita. Bukan hanya masalah anorganik ini yang sebagai jual beli komoditas bisa ekspor dan lain-lain ya. Ini hanya sebagian kecilnya aja gitu. Tapi masalah besarnya adalah sistem pengelolaan sampah kita gitu. Sistem pengelolaan sampah kita yaitu mulai dari mulai dari pemilahan di rumah, pengangkutan, pemprosesan hingga penghancuran atau pemusnahan. Ini tidak ada sistem yang terintegrasi semuanya. Nah, di situ kita pengen mendisrupsi, kita pengen masuk ke semua lininya gitu. Dari mulai pemilahan di rumah, kita bikin community waste management untuk di rumah-rumah. Kita tap in ke kenapa kita tap in dulu ke kawasan berpengelola dulu? Karena aturannya bisa lebih jelas. Kawasan berpengelola. Iya. Oh, kayak komplek-komplek. Kayak ada Podomoro, Sumarekon dan lain-lain. Kita masuk ke sana dulu. Yang sudah jelas aturan mainnya. Aturannya, mereka punya house rules yang mereka harus taati dan ditandatangani oleh para penghuninya. Kita bisa masuk lewat aturan itu. Mereka harus pilah, mereka harus tahu jam berapa mereka harus ada tempat sampahnya masuk ke sana. Oh, kalau di perumahan itu udah gitu ya, udah. Kita yang masuk ke sana, kita mengintervensi di situ. Kita mengintervensi di aturan itu harus ada sebenarnya. Jadi mereka mengikuti. Nah, yang kedua adalah ke hotel, restoran dan juga sosial media ataupun di media-media lainnya kita tetap masuk. Makanya kenapa kita sangat senang dengan media Persib karena ini menggaungkan lagi terkait kelola sampah sendiri itu nggak berat loh gitu. Ini bisa loh. Bisa loh sebenarnya. Bisa loh. Anak kecil pun bisa kok. Kenapa yang dewasa pada nggak bisa gitu? Nah itu semestinya kan hal seperti ini, edukasi seperti ini dilakukan sejak dulu ya, ketika dulu ada ledakan sampah. Terus mungkin ingat ya zaman dulu ya. Kebetulan dekat rumah juga lagi, aduh. Pasti numpuk kan waktu itu gerobak-gerobak. Kan harusnya edukasi itu dilakukan sejak SD. Kita bayangin dulu anak SD yang umur 7 tahun atau ya 8 tahun udah dibiasakan untuk memilah sampah. Ya, artinya sekarang ketika mereka udah 28 tahun, 29 tahun udah terbiasa mestinya ketika waktu itu edukasinya memang terus menerus. Nah itu mungkin yang sekarang oleh teman-teman Jebule mau ke arah sana juga ya. Termasuk dari Persib kan masanya banyak banget ya. Betul. Nah kita tidak boleh terputus hanya dari edukasi aja, tapi dari sistemnya juga harus kita perbaiki, benahi sistem penjemputannya atau pengangkutannya, sistem pengolahannya sampai sistem penghancurannya. Nah saat ini yang terjadi di kota saya sendiri, di kota Bandung, kita itu di Jubelo tidak mempermasalahkan sampah ini akan dijadikan apa, karena kita selalu menurut kami persampahan itu ada 5 pilar, ada regulasi, ada sistem, pendanaan, lalu ada sosial budaya yang tadi saya bilang edukasi dan lain-lain, yang terakhir teknologi. Nah, kita tuh sering terpacu dengan teknologinya dulu. Jadi loncat gitu ya. Loncat dulu ke nomor 5 dulu. Teknologinya ada, terus ke sosial budaya gitu. Regulasi belakangan. Kadang ini yang salah. Harusnya regulasi dulu nih kita benahi. Pemerintah harus paham masalah sampah itu bukan masalah teknologi, tapi masalah regulasi yang harus ditaati oleh rakyatnya gitu kan. Ketegasan. Regulasi ini harus ketegasan. Regulasi dari mulai biaya retribusi, regulasi dari peraturan dia harus milah dan lain-lain. Ini tidak ada punishment and rewardnya gitu. Kalau ada punishment pasti harus reward kan. Kalau dia berhasil milah mungkin kita bisa reward. Banyaklah Bandung kota wisata. Pemerintah bisa minta voucher ke setiap brand dan lain-lain untuk kita berikan kepada warganya. Itu sangat mudah. Itu kami lakukan akhirnya. Kami berikan reward kepada klien-klien kami, kayak misalnya kita kerjasama dengan coffee shop, kasih voucher 20%. Kalau mereka berhasil milah, kita mau ngapain kita kasih, ada voucher hotel, kita punya hotel, kita tinggal beli voucher hotel murah, udah nanti kita pokoknya yang berhasil milah dan memperbaiki waste management kita kasih. Nah, sekarang tuh fokusnya adalah teknologinya, loncat, regulasinya kadang ya udah pakai yang lama aja gitu. Ya nggak di pemerintah, nggak di Bandung, nggak di mana, semua hampir sama gitu kan. Lalu yang kedua sistem ini kita tidak pernah tersistem. Apakah kita pernah tahu jadwal setiap truknya, tracking setiap truknya?
Nggak pernah tahu. Saya sih open. Setiap orang yang pakai jasa Jubelo, dia bisa tahu nanti akan diambil oleh siapa, jam berapa, sama dia ada di mana. Oh. Dia bisa tahu dia ada di mana gitu. Oh, bentar lagi dia nyampe atau gimana gitu. Trackingnya jelas. Lewat aja ya, sampat gitu. Trackingnya jelas, sistemnya jelas, pemrosesannya juga jelas. Kita selalu melaporkan kepada customer kita hasil sampah mereka itu dijadikan apa aja, total sampah mereka berapa. Kalau mereka berhasil ada pengurangan sampah dengan targetnya berapa, mereka akan dapat sesuatu dari kita juga gitu. Karena ini harus bersama-sama akhirnya. Bisa. Kita bisa tahu ya ketika bisa tahu sampahnya berapa. Kita berikan dashboard untuk mereka. Jadi mereka bisa lihat websitenya. Oh, tinggal masuk login. Oh, sampah saya hari ini segini. Target saya saat ini adalah pengurangannya berapa. Terus pemilahan saya berapa persen gitu. Target saya berapa. Selama dia masuk targetnya, kita bisa tahu baseline-nya. Itu bisa kita berikan gitu. Nah yang ketiga sosial budaya. Nah sosial budaya ini termasuk yang tadi saya kasih. Kita kasih gimmick-gimmick seperti itu. Mereka happy kok, seneng kok. Kita juga melakukan kita kan kerjasama dengan beberapa konser besar di Bandung juga. Kita merupakan salah satu waste manajemennya, kemarin baru Helprin juga. Lumayan banyak lah event-event besar di Bandung. Pasar seni ITB juga kita yang ngelola. Ratusan ribu orang di sana, sampahnya terkelola dengan baik. Kita kasih gimmick, kita kasih tiket gratis. Kita kan kerjasama dengan penyelenggara. Kita tiket dong. Kita bikin gimmick ini nih, yaudah oke, dikasih. Mereka dapat campaign, kita dapat campaign. Akhirnya banyak nih yang mau ngikutin. Kita bikin acara vlogging. Kita juga tapin ke komunitas-komunitas. Ini yang kita tuh kadang cuman semuanya tuh tidak pernah di maintain si komunitas ini. Iya benar. Tidak pernah di maintain. Apakah pemerintah memaintain komunitas-komunitas ini? Saya nggak tahu ya, karena komunitas ini kadang mereka berjalan sendiri, kadang gimana gitu kan. Kadang ganti pimpinan, ganti lagi. Kalau kami, karena kita punya goals yang sama dengan komunitasnya, dengan banyak komunitas, akhirnya kami tetap maintain dengan mereka. Kita bikin aktivasi terus gitu. Dan itu yang membuat kami sampai sekarang ya masih ada gitu. Dan kita pun tidak pernah menyalahkan pemerintah sedikit pun gitu. Pemerintah punya kebijakan apa, kami akan berusaha ikuti, tapi ayo kita berdiskusi gitu. Apa sih kebijakan yang paling baik sebetulnya? Kita pun membantu pemerintah untuk mengurangi sampahnya kan. Lalu kita pun butuh pemerintah untuk regulasi ke kami. Itu pun harus ada gitu. Nah kalau sekarang semuanya berakhir ke teknologi. Apalagi sekarang yang waste to energy kan. Iya rencana itu. Ya apa bedanya waste to energy dengan insenerator yang harus kita pakai kan. Sama aja. Saya bukannya pro insenerator atau waste to energy. Saya tidak pro apa-apa. Cuman masalahnya sekarang sampah ini bukan untuk jadi apa. Tapi sampah ini harus dikontrol sebenarnya. Saya tidak pernah peduli sampah itu akan dijadikan apa dulu. Nanti dulu deh itu. Yang penting kita tahu supply-nya apa. Baru kita mau dibuat jadi apa. Terus terkait kontrol. Gimana sampah ini habis dulu nih? Karena ini berlomba nih, Sari Mukti numpuk, sampah harian tetap masuk nih. Kita apakah mau sambil berjalan sampah harian kita turunkan, biar ke Sari Mukti lebih berkurang gitu kan volumenya gitu. Nah sekarang solusinya, saya lihat baca berita PR kan solusinya banyak banget yang ya ini harus begini. Tapi kan prakteknya prakteknya kan nggak seperti itu, agak sulit juga prakteknya gitu. Prakteknya ya ini harus engage terus dengan komunitasnya. Kita nggak bisa cuma ngasih aturannya begini ya, nggak bisa, karena masalah sampah tuh kayak bangun peradaban. Iya. Kita tuh sangat terlambat untuk memulai pengolahan sampah yang lebih baik. Tapi tidak ada kata terlambat kan, kata orang-orang juga. Ini memang harus dimulai dan butuh waktu berapa lama pun harus tetap konsisten gitu. Dan kita tidak boleh lelah untuk hal seperti ini gitu. Dari dulu sampai sekarang, sampah yang diolah oleh teman-teman Jubelo udah berapa? Total ya, sekarang tuh kita per hari itu, sekarang bulan puasa ya, pokoknya prediksi bulan puasa sekarang tuh kita bisa 20-25 ton per hari. 20-25 ton per hari? Per hari sekarang tuh. Tapi kan kapasitas kita tuh sebenarnya maksimum di 35-40 ya. Jadi masih banyak sebenarnya. Masih bisa ya? Masih bisa karena klien kami rata-rata yang mempunyai visi yang sama. Ini adalah klien-klien yang mau untuk mengikuti apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kebanyakan banyak kok klien yang tidak menghubungi kami lagi dan lain-lain karena mereka tahu harga kami mahal. Tapi mereka tahu masalah mereka akan selesai seharusnya. Karena yang dipikirkan itu adalah willing to pay dengan servis yang kami berikan,
sekarang tuh tidak imbang. Makanya kami sangat hati-hati sekali kepada klien-klien kami kalau kami memberikan servis kami itu berbeda dengan yang seperti biasa sebelumnya mereka lakukan dengan vendor-vendor lain. Jadi sekarang kami klien ya kapasitas walaupun 40 ton kita masih ya sekarang 25 ton lah sehari. Dan rata-rata memang tadi ya hotel terus komplek-komplek tertentu gitu ya. Ya jadi fokusnya di Horeca, lalu kawasan berpengelola, rumah sakit pun ada kita, perkantoran pun ada, lalu satu lagi ya apa ya? Tadi udah 4 ya, 4 sih itu aja. 4 itu ya. Target selanjutnya apa nih? Jadi kan gini, kan tadi 4 target itu ya, memungkinkan nggak sih apa yang dilakukan teman-teman Jiboilo itu mestinya bisa diterapkan juga di masyarakat umum gitu ya? Sangat memungkinkan karena kalau kita berbicara terkait masalah waste management atau pengolahan sampah, ini harus ada multi stakeholder kerjasamanya harus ada semua gitu. Mulai dari pembuat aturan, regulasi, mulai dari aparat, mulai dari kepala daerah, semuanya ini harus bersatu bahu membahu dengan visi yang sama gitu. Kalau kita nggak punya visi yang sama, akhirnya yang terjadi ya akan ada friksi lagi gitu. Harusnya kita pengen tahu, goal kita kan pasti ngikutin pemerintah ya. Oke, dari pemerintah pusat tidak boleh ini. Oke, pemerintah daerah mau ngapain nih? Kita punya tujuan ini. Oke, kita lihat sama pelaku-pelaku lain gimana. Pak, kan enak ya. Jadi kita bisa sejalan nih mengerjakan semuanya gitu. Intinya mah kita harus tetap kompak lah. Harus kompak gitu. Kalau kita nggak kompak juga jadi akhirnya semua punya arah masing-masing gitu. Kami pun punya arah masing-masing. Kayak kebijakan insinerator apa namanya? Tidak diperbolehkan gitu. Setelah saya selidiki, ternyata ada sesuatu hal kenapa tidak diperbolehkan. Nah, sesuatu halnya kita bahas nanti ya. Karena kemarin tuh Pemkot itu justru kan kita Kota Bandung punya Jiboilo ya. Salah satu contoh yang mungkin bisa diadaptasi. Tapi kemarin Kota Bandung jauh-jauh studi banding ke Banyumas. Kenapa ke sana dan kenapa nggak ngambil orang-orang yang di Bandung yang sudah melakukan itu? Nanti kita ngobrol selanjutnya. Siap. Pernah diajak nggak sih ngobrol sama teman-teman di kedinasan atau di pemerintahan? Ayo dong kita kerjain bareng-bareng nih. Kita sampah di Kota Bandung nih menjadi masalah besar karena tadi TPS Air Putih dan lain-lain ya. Dan kebiasaan masyarakat juga belum berubah juga. Ya. Malah tiba-tiba mereka studi banding ke Banyumas. Nah, pernah diajak ngobrol nggak? Kalau diajak ngobrol sih sering ya. Terutama dengan dinas terkait, dinas LH, lalu dengan Pak Farhan juga sempat beberapa kali ngobrol juga gitu kan. Memang masalah sampah ini masalah yang sangat rumit saat ini ya. Kalau kita bisa mulai 20 tahun yang lalu mungkin ini tidak akan serumit ini sekarang. Cuman solusinya tuh ada semua. Tapi langkah mana yang akan dijalankan itu yang resikonya masing-masing tuh ada. Jadi kadang kita tuh bingung mau yang mana dulu ya. Kayak telur sama ayam nih mana dulu gitu. Kadang nggak bisa karena kan saya ngerti juga kalau sebagai kepala daerah yang dipikirkannya itu kan bukan hanya satu tujuan, tapi kepentingan semua orang akhirnya kan. Masyarakatnya juga banyak banget gitu, tanggung jawabnya banyak. Jadi dia harus tahu baik buruknya seperti apa. Kalau bagi kami swasta, kami kan saklek ya. Kalau ada customer kami yang tidak mau kelola sampah sesuai dengan yang kita sepakati, nggak usah diambil. Saya nggak akan ngambil. Saya lebih baik begitu. Banyak kok klien-klien yang tidak mengikuti, akhirnya kita lepas. Kita beres kontrak aja ya, selesai karena nggak mau ngikutin. Karena bikin ribet juga ya di alur berikutnya ya. Bikin ribet alur berikutnya karena kita tuh udah ada sistem kan, kita tuh udah ada sistem gitu. Nah akhirnya itu yang saya pernah ngobrol dengan beberapa orang di kedinasan dan juga pemerintah Kota Bandung. Ya mereka juga support kita juga akhirnya minta bantuan. Ya sedikit atau banyak, mungkin saya tidak terlalu banyak lah ya dari dibandingkan sampah yang dikelola oleh dinas gitu. Saya masih 25 ton per hari, berarti sebulan paling cuma 7.500 ton gitu, ya segituan. Terus dinas juga ya berterima kasih lah dengan semua ini gitu. Dan dinas pun memberikan izin kepada kami untuk kami bisa beroperasi di Kota Bandung sangat terbuka akhirnya gitu. Karena mereka juga vulnerable kan, mereka juga tahu kalau sampah ini harus kolaborasi akhirnya gitu. Nah itu yang saya lihat dari pemerintah sekarang, semangat kolaborasinya ada. Cuman kadang ini tuh mau ke arah mana dulu tuh bingung, makanya swasta aja dulu yang jalan dulu lah kayak gitu. Tapi kuncinya tadi ya sebenarnya kalau dari 5 tadi kan si regulasinya ya. Regulasi diketatkan itu.
Apa yang kurang ketat kalau di Kota Bandung? Maksudnya gini, orang Indonesia itu kalau di kotanya sendiri kadang suka seenaknya. Tapi ketika mereka keluar, mereka malah nyimpen sampah di kantong atau nggak berani membuang gitu ya. Padahal itu bukan negara mereka. Sebenarnya bisa aja mereka mau sembarangan juga kan. Tapi ketika balik lagi, nah budaya itu muncul lagi gitu. Sebenarnya budaya malu kita tuh di dalam negeri itu karena tahu rumah sendiri jadi nggak tahu malu gitu, buang aja sembarangan. Jadi kalau di regulasi sebenarnya cukup banyak sebenarnya yang harus disesuaikan ya. Ini tidak bisa sekaligus regulasi ini dirubah semua, harus satu persatu gitu. Yang jelas adalah terkait penindakan ataupun penegasan terkait buang sampah sembarangan. Tidak mengelola sampah dengan mandiri gitu kan, tidak memilah dan lain-lain, itu mungkin harus ada reward and punishmentnya seperti apa gitu kan. Kalau sekarang hanya himbauan, harus himbauan, tapi kalau tidak dilakukan kan tidak ada apa-apa juga gitu. Ini harus lebih tegas lagi aja. Itu aja juga cukup sebenarnya, itu dulu gitu. Kita bikin roadmapnya sebenarnya. Roadmapnya harus seperti apa nih regulasi kedepannya gitu. Ini kita harus punya visi yang jelas terkait pengolahan sampah kota nih mau ngapain. Kalau kotanya pengolahan sampahnya hanya berdasarkan kagetan, oh ini ada masalah ini baru, kita nggak punya suatu roadmap visi ke depannya akhirnya gitu. Kita harus punya visi ke depannya. Oke, roadmapnya seperti apa nih pengolahan sampah? Mungkin teman-teman di dinas sudah punya roadmapnya. Yang saya juga nggak tahu roadmapnya apa gitu. Tapi intinya roadmap ini harus clear. Pada saat roadmap ini clear, regulasi itu akan clear untuk dibuatnya gitu. Oke, untuk roadmap pertama kita fokus di penegakan ya, gakumnya ya. Oke, nggak boleh apa aja, aturannya seperti apa. Roadmap kedua kita fokus terhadap sistemnya nih, sistem pengangkutannya, trackingnya seperti apa semua, data-datanya apa harus clear dan lain-lain. Kita mau bikin TPS 3R di mana aja, itu kan roadmapnya dibikin semua. Akhirnya kita jangan bilang zero waste to landfill, tapi less to landfill. Mengurangi ke landfill dulu. Jadi roadmap ini misalnya dari wali kota punya roadmap 5 tahun nih terkait persampahan. Banyak orang pintar, orang Indonesia yang jago di sampah. Background akademisi banyak banget. ITB deket lah dari sini gitu kan. Banyak lah profesor yang bisa diajak ngobrol gitu, bikin roadmapnya gitu. Itu sesuatu hal yang harusnya mungkin ya bagi wali kota gitu. Terus kalau kita udah bisa bikin roadmap, kita bisa tahu ini tahap pertama goalsnya apa, regulasinya seperti apa, sistemnya harus ngapain, lebih jelas, lebih clear gitu, nggak kagetan ini nggak bisa pakai ini, waduh langsung pakai apa? Ganti lagi, tadi lah. Ganti lagi, ini ganti lagi. Jadi mikirnya teknologi terus ya tadi. Mikirnya teknologi terus gitu, regulasinya malah himbauan gitu kan, agak repot juga. Nah ini yang harus diperbaiki akhirnya gitu. Kalau nggak salah kemarin sih Pemkot ada program namanya Gaslah gitu yang jadi ada petugas khusus per RW 1 orang gitu ya untuk memantau memantau di TPS-TPS terdekat apakah warga sudah mulai memilah sampah atau belum. Nah itu, tapi nggak tahu apakah itu bisa berjalan dengan optimal ya, karena itu kan harus dari kebiasaan dulu dan mestinya dari regulasi dulu ya. Kita ingat dulu pernah di Kota Bandung ada regulasi tidak boleh pakai styrofoam dan lain-lain, tapi berjalan waktu hilang aja gitu ya. Karena ada industri yang lain yang terancam juga kan kalau pakai gitu. Bicara seperti itu kan industri yang lain. Nah, sekarang juga Gaslah gitu, mempekerjakan orang untuk di RW ngeliat-ngeliat bagaimana memantau mereka. Bagaimana cara kerja sistemnya. Bagaimana kita tahu KPI-nya, baseline-nya seperti apa. Atau hanya program, oke gas adalah setiap orang 1 RW digaji gitu. Untuk ngelihat laporannya by WA mungkin. Apakah laporannya real time? Nah itu. Apakah laporannya clear? Terus kalau misalnya ada yang nggak memilah, mau diapain? Kalau ada yang udah milah, dikasih apa? Dapat reward nggak gitu ya? Dapat reward nggak? Ya nggak tahu juga itu saya seperti apa gitu kan. Jadi ya program-program seperti itu sebenarnya bagus. Ada petugas setiap RW. Tapi kan karena kita hidup bertetangga sebenarnya, yang memantau tuh tetangga aja sebenarnya cukup. Tetangga, RW, RT-nya sendiri. Itu cukup sebenarnya tetangganya, saling mengingatkan gitu. Makanya kenapa di aplikasi kita tuh ada satu community waste management lah intinya. Untuk ini saling mengingatkan, sampah rumah ibu ini belum dipilah. Oh gitu. Jadi pada saling tahu kan semuanya. Oh bisa saling, bukan saling julid ya sih. Enggak, saling tahu. Akhirnya budaya malu itu yang diadakan gitu. Terus ya aplikasi itu bukan sesuatu hal yang utama, tapi itu adalah alat bantu sebenarnya. Kita nggak pernah bilang kalau kita perusahaan berteknologi tinggi, enggak. Kita tuh hanya melihat masalah,
kita perbaiki, sudah, kita tidak berinovasi apapun. Kita lihat teknologinya, ya udah kita perbaiki. Gitu aja udah. Make it better aja gitu. Nggak ada inovasi apapun sebenarnya. Kita tuh simple sebenarnya cara kerjanya semuanya. Tapi kita lakukan dengan cara kita sendiri. Apa yang menjadi mimpi kita, visi kita bikin roadmap-nya sendiri. Ibaratnya yang tadi saya bilang, kalau kota punya roadmap yang clear terkait pengelolaan sampah, ini cakep banget nih gitu. Makanya kita sebagai swasta, karena kita selalu bilang selalu melakukan sesuatu itu berdasarkan cost dan juga lifetime value-nya seperti apa, kita kan harus memikirkan, oke, kita harus lakukannya pelan-pelan nih. Kita bikin misalnya 1 RT dulu, habis 1 RT, RT yang lain muncul, muter gitu terus kayak gitu. Iya, sebenarnya program pemerintah juga ada kayak gitu, tapi ya itu konsistensinya kadang yang tidak bisa terjaga sebenarnya. Betul. Nah, mungkin Kang Ija juga kan pasti udah keliling beberapa kota ya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kalau di Indonesia ya, ada contoh nggak kota yang memang sistem persampahannya sudah oke lah ini gitu? Ya kalau di media kan kita lihat Banyumas udah cukup oke. Banyumas, Banyuwangi juga bagus sebenarnya. Ya tapi tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu. Semuanya memang butuh perbaikan. Tapi setidaknya kota-kota lain sudah memulai gitu. Walaupun mereka sambil memperbaiki akhirnya terus menerus gitu. Lalu saya lihat Surabaya sudah mulai memperbaiki. Surabaya itu saya 2024 akhir lah ya. 2024 akhir itu 2024 itu saya bantuin di sana tuh untuk gimana untuk operasional efisiensinya di TPS 3R. Ada 12 titik di sana. Seluruh Surabaya dari mulai Surabaya Barat sampai Surabaya Timur. Itu kita bikin setiap TPS 3R-nya harus seperti apa. Dan itu kita tahu layanan mereka tuh harus berapa radius dan lain-lainnya agar efisien dan murah. Truk-truknya, trackingnya dan lain-lain. Itu kita malah bantu kota lain ya. Makanya itu yang tadi saya sebutin. Karena nggak ada yang percaya sih kalau kita tuh selalu punya mindset kalau orang lain yang bikin bukan dari kita sendiri itu lebih bagus. Padahal mah ini banyak loh teman-teman Bandung komunitas yang keren-keren malah ngambilnya dari luar, orang asli Bandung gitu, nggak di itu. Ya saya Surabaya waktu itu ini udah cukup lumayan bagus. Terus Bali Bali itu di Kabupaten Badung. Ya sedang masalah juga kan sampah. Sedang masalah Bali sekarang Denpasar itu. Denpasar itu dan ini ada beberapa ya kita bantu juga di sana terkait pengelolaannya mau seperti apa. Ya makanya kenapa malah Lora Kota yang minta bantuan ya? Ya Bali di Badung si TPA Piungan ya? TPA apa? Suwung yang mulai ditutup juga kalau nggak salah. Suwung tuh mulai sedikit sekarang karena Suwung itu kan mau jadi waste to energy ya. Salah satunya dari investornya dari China kalau nggak salah. Dari Danantara. Terus di sana kan TPS 3R-nya berjalan, TPS 3R adat, TPS 3R yang ada di desa adat, di TPS 3R yang punya pemerintah itu saling bahu-membahu akhirnya. Itu gimana caranya buat ngurangin ke Suwung gitu. Jadi sudah mulai mereka kan masalahnya di akhir tahun kemarin, sekarang udah mulai ini. Sekarang lagi ada masalah lagi karena ada satu TPS yang di Mengwitani itu masih nunggu hasil uji emisi kan. Sebenarnya masih nunggu hasil uji emisi. Mereka juga akhirnya mereka berpikir kalau sampah itu bukan dijadikan apa tapi dikontrol. Akhirnya mereka punya banyak insenerator kan di sana. Karena untuk ngontrol dulu sampahnya biar nggak ke Suwung sebenarnya gitu. Jadi kalau saya lihat Kota Bandung tuh sangat unik. Lahan tidak ada untuk pengolahan sampah. Nggak punya malah. Padat sama tempat wisata intinya. Padat kita tuh tata kotanya unik lah daripada yang lain gitu kan. Lalu kita secara sampah sangat banyak. Apalagi wisatawan. Solusi kita ya hanya solusi pada saat numpuk baru ada solusi gitu. Tapi jangka panjang kita mau ngapain nih gitu. Ayo dong kerjasama dengan pihak swasta. Nggak apa-apa kok kerjasama dengan pihak swasta. Pemerintah lain pun kerjasama dengan pihak swasta. Iya wajar aja gitu. Vulnerable sebagai pimpinan kalau saya nggak ngerti ya nggak apa-apa juga gitu. Saya pun kalau saya nggak paham ya saya nanya sama yang jago gitu. Saya nanya sama yang ahli gitu. Ya kita harus vulnerable. Oh ternyata Bandung sulit nih untuk ngelola. Kita ajak swasta yuk, kita ajak kerjasama ini yuk gitu. Kan sekarang sudah mulai itu ada swasta beberapa, akhirnya Kota Bandung menyadari hal itu. Ada beberapa swasta yang udah ngelola TPS ini nih. Gitu di sini. Ada. Salah satunya kan ada Ingram kalau tahu. Ingram juga ngelola salah satu TPS. Terus yang di Antapani juga ada. Itu dikelola juga. Tapi saya bingung.
saya tadinya ditawarin, cuman sekarang malah melempem, nggak tahu nggak ada. Oh, Udah ngurusin dokumen kok nggak ada, saya bilang. nggak jadi. Malah nggak jadi, yang saya udahlah nggak apa-apa. Tahu saya juga punya site sendiri juga, jadi nggak terlalu bermasalah lah gitu, ya udah gitu. Tapi di pusat juga akhirnya kan jadi public private partnership ya, Iya. bekerja sama dengan pihak ketiga kan? Iya, kita pun sangat mau berinvestasi di Kota Bandung untuk kita bikin pengolahan sampah yang bagus. Kita mau loh berinvestasi, kita mau ngeluarin uang, asal pemerintahnya komit juga nih. Nah gitu. itu Kang Farhan, asal komit aja sebenarnya itu sih sebenarnya. Sudah saya sampaikan ke Kang Farhan. Oh sudah. Tapi ya itu saya nggak tahu bagaimana gitu kan. Termasuk yang di Kota Bandung, karena saya nggak punya lahan, saya punya pengolahan di Kabupaten Bandung akhirnya. Saya investasi aja di sana. Malahan, di Kabupaten Bandung juga? Beberapa hotelnya ada sih, beberapa tempat wisatanya sih. Yeah. Jadi di nama Kabupaten Bandung juga minta bantuan juga untuk beberapa tempat wisatanya karena udah overload juga katanya. Ya saya mah open aja sebenarnya gitu. Jangan-jangan malah nanti pada dengan duluan dengan kerja sebenarnya. Nggak, saya mah sama siapa aja lah. Kota Bandung mau, ayo. Kota Bandung, malah saya ngejar-ngejar Kota Bandung untuk ngelola TPS-TPS-nya kan dari tahun kemarin. Cuman akhirnya di awal tahun ada satu dan lain hal ini nggak bisa dilanjut gitu. Ya udahlah, saya bilang nggak apa-apa gitu. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Terkait lahan ini nggak ada. Lahannya nggak ada. TPS ya, maksudnya itu di luar. Kota Bandung ini sudah komunikasi terus sama saya. Cuman masalahnya adalah ini lahannya mau di mana nih gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Nih, kita bicara. Kan kemarin ada surat dari Kemenhan yang nggak boleh pakai insinerator. Ya. Nah, harus kayak gimana? Kemarin kalau Kang Farhan bilang mau pakai yang RDF kalau nggak salah yang jadi dipecah-pecah gitu. Nah, sebenarnya RDF juga dibakar sebenarnya atau ada RDF juga di pabrik semen dibakar juga, buat di boiler yang pakai batu bara, tapi tidak semua boiler batu bara itu pakai RDF karena nozzle-nya berbeda-beda kan. Ada yang jadi mampet, ada apa, ntar malah jadi rusak gitu kan. Ada beberapa yang nggak bisa masuk gitu. Jadi kita kalau terkait insinerator nih, saya tuh tidak pro insinerator, tapi juga saya tidak melarang pakai insinerator sebenarnya. Selama kita harus pakai insinerator ya kenapa enggak gitu. Selama si emisinya memang sesuai batas kontrol gitu, kan dari kementerian juga ada batasan, dari kementerian tuh ada aturan terkait SNI-nya seperti apa, kontrol emisinya seperti apa, terus harus double chamber. Double chamber tuh double pembakaran. Mungkin yang dilarang tuh yang single chamber, tapi saya nggak tahu ya, teknologi sekarang kan makin maju ya. Terus ini kenapa dilarang? Padahal LH sendiri punya aturan terkait insinerator. Kan berarti boleh sebenarnya. Harusnya boleh dong kalau sesuai standar LH gitu. Nah, ini ada apa? Saya kurang paham itu. Apakah untuk memang insinerator terkait emisi itu ada, tapi kenapa kendaraan tidak dibatasi? Kendaraan tetap aja banyak ya. Kendaraan juga ada emisinya juga, walaupun ada euro berapa. Tapi kan itu ya ujung-ujungnya emisi juga pasti ada lah gitu. Kendaraan, asap rokok, itu juga emisi. Ya kalau kita mau fair-fairan, di total berapa sih emisi? Di total emisinya berapa sih? Dibanding si kendaraan bermotor misalnya? Emisi yang dikeluarkan. Terus sekarang harus ada aturan dioksin furan. Iya. Dioksin furan kan rata-rata buat yang batu bara atau B3 juga kan itu sebenarnya. Jadi ini tuh mau yang mana sih kebijakannya gitu. Jadi kita juga bingung. Kalau misalnya kita mau pakai yang standar LH, banyak kok manufaktur di Indonesia yang bisa membuat itu dan mereka sudah dipakai di mana-mana gitu. Kenapa nggak mempergunakan itu sih sebenarnya? Kenapa kita selalu percaya kalau buatan orang lain tuh buatan asing itu lebih bagus? Indonesia tuh banyak orang pinter gitu. Teknologi di Indonesia terkait persampahan ini tersaji. Ibaratnya kalau kita mau prasmanan, ada banyak, ada semua nih, ada gitu. nih. Tapi kan sebelum kita makan, kita harus nentuin. Kita makannya apa ya? Kita nggak boleh apa ya di badan kita gitu kan? Kita yang nentuin kan? Oh ternyata kita tidak boleh ada asap nih di badan kita. Oh berarti kita cari yang nggak keluarin asap. Kan gitu sebenarnya mah. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau kita misalnya mau milih teknologi, banyak banget gitu. Kalau kita mau tetap insinerator ya nggak apa-apa juga. Tapi sesuai standar yang kementerian. Kementerian kan udah paling tinggi lah ya. Kalau mereka udah keluar aturan terkait insinerator tiba-tiba melarang. Kan jadi silakan tebak sendiri kenapa gitu, ada apa gitu. Saya juga bertanya-tanya ini kenapa, padahal aturannya ada jelas gitu, tapi semuanya di hold. Ada insinerator yang mau uji coba juga ditunda-tunda terus. Kan
Lah katanya uji coba. Pada saat mau uji coba, gimana mau tahu ya si itunya? pada saat mau uji coba, tapi ditunda terus sama si pihak yang mau uji cobanya. Katanya belum boleh dulu. Kenapa belum boleh? Ada apa gitu kan? Semua lembaga yang ini adalah punya pemerintah gitu. Ada apa gitu? Ini ya jadi questionable aja bagi saya. Silakan, ini lingkaran pemerintah yang mau ini nggak apa-apa kali ya ngobrol gitu. Nggak apa-apa kalau mau aja. Kan sebagai masukan juga. Masukan gitu. Masalah sampah itu nggak pernah beres dari sejak bulan tahun lalu gitu ya sampai sekarang. Udah lama sebenarnya, nggak akan selesai. Semua orang sekarang berbicara sustainability gitu. Paham sih sustainability itu apa sebenarnya? Masuk unsur mana aja gitu kan? Tapi yang kita bicarakan ya hanya permukaan akhirnya gitu. Kita tuh cuma nunjukin yang baik-baiknya. Saya tuh selalu kecewa sama kota yang rumah sama terasnya selalu diperbaiki, tapi dia lupa untuk punya WC. Oh, iya. Itu saya sering kecewa. Dibagusin semua, bikin taman, tampak depan gitu ya. Tampak depan, teras, ruang tamu tuh bagus semua. Jadi tamu tuh pada betah semua. Tapi lupa tamu pada saat mau ke toilet nggak ada toiletnya. Kemanain? Akhirnya buangnya ke sungai, kemana? Jangan salahin sungai pada numpuk. Loh, toh kita sistem pengolahan sampahnya nggak ada. Iya. Itu mau ngapain? Hal lain lagi ya ketika sampah dibuang sungai itu spektrum yang spektrum berbeda lagi nih, sangat luas sampah tuh. Sampah tuh hulu ke hilirnya sangat luas gitu. Jadi buat kalau ada wali kota nanti 2029 lagi dan lain-lain, tolonglah ini ya, jangan selalu memperindah kotanya, tapi bikinlah WC-nya dulu. Kita tuh kadang bikin rumah, memperindah rumahnya, WC-nya belakangan dipikirin. Iya. Harusnya WC-nya dulu nih dipikirin, baru dalamnya enak nih mau menata apa aja gitu. Iya. Daripada moles dulu bikin taman, bikin apa gitu kan. Akhirnya WC-nya nggak ada. Iya. Target Jubilo sendiri ke depan gimana Kang? Target Jubilo sendiri sih ke depan kita mau bikin 2 site, satu di Kabupaten Bandung, satu lagi ada di daerah KBB. Site untuk pengolahan sampah lagi untuk kita nambah kapasitas lagi. Jadi di yang Kabupaten Bandung sini kan kapasitas sekitar 40 tonan per hari. Kita mau nambah lagi sekitar 50 ton itu ada di Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita lagi sedang mencari lahan. Baru dapat lahan sih kemarin di KBB. Kayaknya di tahun depan ini udah bisa mulai pembangunan. Karena lagi ngurus perizinan dulu yang di KBB. Yang di Kabupaten Bandung perizinannya sedang diajukan ke KLH gitu kan. Jadi ya semoga ini bisa membantu Bandung Raya terkait pengolahan sampahnya. Lalu juga bisa membantu teman-teman semua ini terkait Kota Bandung biar lebih indah lagi. Gitu. Nah itu kalau menjadi kita nih warga biasa pengen berpartisipasi di Jubilo itu gimana kan? Bisa nggak sih atau harus satu komunitas gitu kan? Bisa aja sebenarnya, kita tuh sangat terbuka. Kita tuh kan sering ada volunteer kalau kita mau ada kegiatan atau apa. Boleh aja daftar nanti ke Jubilo, kita buka pendaftaran. Kita pengen tahu Jubilo seperti apa gitu kan, kegiatannya kayak gimana. Jadi volunteer bisa. Kalian bisa memulai dari rumah dulu, nggak usah misalnya, wah saya nih belum, kompleks saya belum mulai nih. Setidaknya kalian bisa tularkan kebiasaan teman-teman semua yang ada di rumah untuk milah, bikin konten tag Jubilo, nanti kita posting lagi, kita repost. Tag Jubilo, tag Jubilo, tag Live Jubilo, tag PR, bisa kita ituin. Kita bikin tagline kan mulai dari kamu sebenarnya. Nah tadi kan salah satu sumber sampah Kota Bandung itu kota pendidikan ya, banyak kampus-kampus dan banyak kosan. Nah itu yang ada ide nggak sih kalau ngontrol kosan gimana? Karena mereka kan rata-rata tuh ya bukan warga sini, jadi sampahnya ya biasa aja mereka dibuang di tempat kosan, nggak memilah juga. Idenya gimana Kang? Sebenarnya kosan sendiri harus udah punya TPS. Kosan harus punya TPS ya? Harus, minimal adalah bak sampah yang ukuran 1.200 liter. 1.200 liter tuh yang sulo gitu, sulo yang besar. Kosan tuh harus punya, biar sampahnya nggak berceceran. Minimal ada 2, yang kering sama yang basah. Dan itu harus ditularkan ke warga, ke si penghuni kosannya juga. Jadi bikin aturan ya di kosan. Bikin aturan di kosan juga harus ada aturan, dan kosan itu harus punya TPS sendiri. Apalagi kosan yang ada 20-30 kamar gitu, itu harus punya sendiri. Itu udah kayak apartemen atau kayak gitu mah udah gede gitu kan. Itu harus punya sendiri TPS-nya di bawah gitu. Dan mereka harus punya sistem pengolahan, bukan pengolahan ya, sistem pengangkutan sendiri akhirnya. Dari mulai kamar sampai ke TPS itu seperti apa. Nah itu kita bisa bantu lah. Dari mulai kamar ya? Iya. Oh iya. Itu mestinya juga menjadi perhatian pemerintah juga ya, karena kosan kan
penghuninya banyak juga di Kota Bandung, Bang. Ya tapi kan pemerintah nggak cuma ngurusin sampah doang, banyak pemerintah tuh ngurusinnya. Minimal dari regulasi tadi misalnya. Regulasi sih. Kalau regulasi dia dari tiap kosan yang berjumlah sekian harus punya TPS kan akan lebih Ya, memudahkan. minimal punya tempat sampah sulo lah yang besar biar tidak berceceran dan air lindihnya nggak kemana-mana. Trennya sekarang sampah terus meningkat nggak? Dengan tren sampah kalau Nanti yang di Lebaran nih bisa 2 kali lipat sampah. sampah Sampah rumah tangga semuanya 2 kali lipat. bisa 2 kali lipat. Itu bercermin dari tahun lalu. Bercermin dari bertahun-tahun yang lalu lah. Kita sering tahu kalau sampah itu setiap Lebaran pasti 1,5 sampai 2 kali lipat. Malahannya ketika Malahan. Ini karena banyak wisatawan datang, orang luar kota pada datang semua wisata. Wah itu sampah numpuknya. Dan Jubelo itu tidak pernah tutup. Kita 24 jam dalam seminggu. berapa tim sih? Berapa orang sih? Tim kita sekarang karena klien kita masih belum terlalu banyak, jadi tim kita sekarang yang intinya tuh ada 10 orang, yang di lapangan ada sekitar 20-an. Itu truknya beda ya, Meng? Beda-beda truknya. Beda-beda. Kita juga mau beli truk baru lagi sih katanya. Bro, tadi di kawasan-kawasan tadi biasanya Kawasan buat hotel, restoran, sini semua gitu. Iya benar sih. Mudah-mudahan. Nah, kalau peran Jubelo untuk edukasi masyarakat ada juga nggak sih? Ada, kita sering edukasi ke sekolah-sekolah, pesantren terkait pengolahan sampah, pemrosesan sampah gitu. Kita sering kayak gitu ngelakuin ke sekolah, pesantren dari mulai TK sampai kuliahan, sampai kampus ada juga. Dan mereka gimana sih? Mereka rata-rata antusias, tapi karena memang programnya hanya edukasi, tidak ada monitoring dan lain-lain, tidak di set goals dan lain-lain, akhirnya mereka juga hanya ingat, tapi menjadi kebiasaan akhirnya. Tidak menjadi kebiasaan 100%, karena regulasi di dalam kampusnya, sekolahnya kan tidak ketat juga. Gitu. Setidaknya mereka bisa punya bawa ilmu itu ke rumah. Iya. Buat mulai dari rumah dulu, makanya semua hal tuh mulai dari rumah. Semua hal dulu dari Kalau kebiasaan Kang Eja sendiri, ya. Kalau dari rumah udah terbiasa sekarang milah. Dari dulu sampah itu emang udah terpilah, kita udah pilah 3 malah sekarang di rumah. Apa aja tuh? Jadi ada organik, bekas makanan, sampah-sampah buah, sayuran gitu. Terus sampah-sampah anorganik biasanya kan besar-besar ya, kayak bekas-bekas paket kayak gitu. Sama yang residu itu kayak bekas Indomie, bekas Indomie instan, terus bekas-bekas paket yang bubble wrap kayak gitu kan. Udah itu saya jadiin residu. Oh itu masuknya residu ya? Kan sekarang tuh jadi ingat kalau paket-paket kan dengan munculnya e-commerce gitu ya, terus bisnis online. Makin banyak tuh sampah-sampah kardus gitu. Banyak. Ya? Kardus, cuman harus ada nilainya ya. Kadang orang sudah mulai berpikir kardus itu ada nilainya, tapi kan kalau nuker 1 biji doang ya nggak ada nilainya juga. Jadi harus dikumpulin dulu ya. Harus kumpulin dulu semua gitu. Bagi kita nih warga, harus dimulainya gimana Kang? Yang paling mudah gitu ya, karena memilah tuh kayaknya mudah, tapi akhirnya tuh ketika di tempat sampah dikumpulin lagi ternyata. Nah, dari kita masyarakat nih di rumah dulu, apa aja sih yang paling mudah kita lakukan? Sebenarnya yang paling mudah tuh udah cukup memilah yang kering sama yang basah. Itu dulu, kering sama basah. Kita nggak usah mikirin lagi nanti diangkutnya di satu ini. Udah, ini karena kita pengen merubah kebiasaan kita dulu. Udah pilah dulu aja. Mau diangkutnya nanti sama orang yang ngangkut itu dipilah atau enggak, itu jangan dipikirin dulu. Yang penting one step yang harus dilakukan, pilah dulu. Pilah di rumah kering sama basah, organik sama anorganik. Udah, itu aja. Paling simpel dulu itu ya. Paling simpel itu. Berarti minimal di rumah itu ada 2 tempat sampah aja ya. Ada 2 tempat sampah atau 2 trash bag juga cukup. Kalau misalnya tempat sampahnya, wah mahal beli tempat sampah, pakai trash bag. Wah trash bag harus nambah dong ini. Udah beli ember yang bekas ke Pasir Koja. Pakai ember aja 2 tuh, selesai. Intinya biasakan dulu memilah. Nanti kesananya bisa tularkan kebiasaan ini untuk ke tetangga-tetangga yang lain. Akhirnya akan terbentuk sistem gitu. Dengan sendirinya akan terbentuk sistem gitu. Jangan takut diomongin aneh atau udahlah, milah-milah aja. Toh nggak ada ruginya. Gitu. Milah dulu aja 2 tempat sampah, trash bag atau apapun yang bisa jadi wadah, kering dan basah. Cukup itu aja. Cukup itu dulu. Kering tuh apapun ya, kering plastik dan lain satunya juga nggak apa-apa ya. Dulu. Jadi sampah-sampah organik sama anorganik lah intinya kayak gitu. Ayo. Sobat PR, dimana? Ayo mulai. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nanti jangan nunggu ada TPA meledak lagi, ada gerobak sampah numpuk lagi. Wah, itu parah lagi itu ntar.
Nanti Bandung kota sampah lagi kan nggak enak ya. Darurat Udah sampah. kita pilih dulu aja. Kita permudah jalan pemerintah untuk menanggulangi sampah. Ya karena sampah kita ya, sampah kita juga, sampah kita semua. Jadi bukan sampah pemerintah. Ya. Jadi ya kita harus aware juga sama sampah masing-masing kan. Betul. Terima kasih Kang. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih itu aja. Yang penting mah sekarang gimana cara ngelola sampah. Kalau misalnya ada kesulitan ya bisa hubungi ke Jubelo aja. Nah, sip. Terima kasih Kang Eza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.